Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kami naikkan segala puji dan syukur kami ke hadirat-Mu, buat segala penyertaan perlindungan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu. Ini semua hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Kau bawa anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada selesainya, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih daripada Engkau. Biarlah Engkau sendiri akan ambil alih sepenuhnya pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa bahwa semua saudara-saudara seiman kami yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini maupun yang masih ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan hentar mereka tibakan sampai di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama mengagungkan akan nama-Mu. Bahkan anak-anak-Mu yang telah lama tidak masuk di dalam rumah-Mu Tuhan, bilang Kau sentuh hati setiap anak-anak-Mu agar mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Selagi masih ada kesempatan untuk kami memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, Engkau bawa semua anak-anak-Mu untuk mempunyai kerinduan untuk mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus.
Roh Kudus Tuhan bekerja pada pagi hari ini, memenuhi setiap hati kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau layak kami sembah, layak Tuhan Yesus. Haleluya, kuasa-Mu bekerja Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Penuhi kami semua, penuhi kuasa Roh Kudus Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan Yesus. Biarlah dengan mulut-mulut kami boleh memujakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat segala kasih, kemurahan, kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyembah Engkau pada pagi hari ini, memuji, mengagungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri. Kita akan pujikan dengan pujian Monggo Saminderek Gusti. Kita bersorak. Keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi Ibu Saudara, tetap berdiri. Tibalah saatnya yang terindah bagi kita semua untuk menerima sebagian dari firman-Nya yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Aku datang dan bersujud. Kita akan pujikan ini pujian beberapa kali. Mimbar selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani firman-Nya pada pagi hari ini. Rasakan indah hadirat-Mu.
Dan bersujud, aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Aku tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, buat pimpinan penyertaan sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dan mengurapi kami ya Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan kuat kuasa-Mu, sertai dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Kau sembunyikan di balik kuasa salib-Mu ya Tuhan. Kau berkata-kata melalui lidah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman-Mu kesempatan pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan setelah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan dengan judul Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang di hari-hari yang terakhir. Ya. Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini menjadikan banyak orang merasa khawatir dan mengalami ketakutan. Dan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia. Kapanpun waktunya tiba, kita menjadi orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-24, di ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44.
Injil Matius pasal yang ke-24 di ayat yang ke-42 sampai dengan 44 firman Tuhan dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita pernah mendengar sebuah pepatah Jawa ya, yang sangat tidak asing di telinga kita. Ada pepatah Jawa yang mengatakan demikian, sak bejo-bejone wong sing lali, isih luwih bejo wong sing eling lan waspada. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang ingat dan selalu waspada. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu, negara-negara Eropa mencanangkan dalam satu sistem pemerintahan, yaitu Uni Eropa. Dan satu sistem ini berhasil. Ya. Kemudian mereka membuat satu sistem mata uang, ya, namanya mata uang euro, ya, dan itu pun berhasil. Sekalipun negara-negara Eropa satu dengan yang lain itu nilainya berbeda, tetapi mereka menggunakan satu mata uang, namanya euro. Ya. Kalau dulu yang menguasai pound sterling dan dolar, tetapi Eropa sudah membuat satu mata uang, namanya euro. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa tahun yang lalu juga merumuskan ya, seluruh dunia menganut dalam satu agama. Bahkan di negara-negara Eropa, para pastor dan pendeta itu menyetujui. Bahkan pilihannya bukan Kristen, tetapi agama yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca berita itu merinding. Padahal di seluruh dunia ini 2,3% itu kan mayoritas Kristen. Tetapi kenapa mereka memilih yang lain begitu? Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu di grup WA jemaat di tempat ini, ya, saya menerima tentang sebuah artikel dengan judul "Akan Kemana Dunia". Ya mungkin Bapak Ibu sudah lupa atau ada yang masih ingat, tapi saya ingat-ingat terus, karena bukan karena beritanya yang menarik, tetapi bagaimana persiapan kita. Ya. Nah, berita yang pertama dikatakan bahwa Amerika Serikat telah menegaskan bahwa semua negara di dunia untuk menjalin hubungan baik dengan kekuatan besar harus menerima pernikahan sejenis. Ya. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan di berita itu dikatakan bahwa saat ini ada 34 negara yang sudah melegalkan pernikahan secara sesama jenis. Ya. Ada Andorra, Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Inggris Raya,
dan Amerika Serikat serta Uruguay. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu sebetulnya negara Inggris karena gereja Anglikan itu tidak bisa menerima pernikahan sejenis. Mereka sangat menolak. Karena kita tahu bahwa Inggris itu merupakan lahirnya para penginjil hebat. Nah, tetapi karena tekanan dunia ini, mau tidak mau mereka harus mengikutinya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Luxembourg Perdana Menterinya pria menikah dengan pria. Saya dapat foto dari jemaat di sini, ya. Yang jadi istri itu botak, brewok. Aduh, saya pikir ini bagaimana ya, saudara? Mengerikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, yang kedua, Jerman baru saja menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada lagi insest. Ya. Yaitu kakak dan adik boleh menikah. Ibu dan anak laki-laki boleh menikah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau yang seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Alkitab itu jauh-jauh hari itu sudah ada hubungan insest itu. Ya sudah tentu anak-anak daripada Adam dan Hawa kan belum banyak orang. Otomatis mereka menikah saudara dengan saudarinya sendiri. Nah, tetapi itu tidak diceritakan. Tetapi yang diceritakan itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah Lot dan kedua anak perempuannya. Ya. Dan menghasilkan 2 bangsa atau 2 suku bangsa yang besar, Amon dan Moab. Dari Moab muncullah seorang yang bernama Ruth. Ya, wanita yang menjadi pilihan Tuhan. Ya, itu orang tua laki-laki dengan anak perempuannya. Kemudian mertua laki-laki dengan menantu perempuannya. Dia adalah Yehuda dan Tamar. Ya. Yehuda dan Tamar. Tamar itu menantunya Yehuda. Dia bekas istrinya Er dan Onan. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Yehuda ya, lahirlah Peres. Ya. Kemudian selanjutnya terus sampai Salmon. Ya. Salmon menikah dengan Rahab, perempuan Yeriko itu, dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Boas. Ya. Boas ketemu dengan Ruth. Ya. Kemudian lahirlah Obed. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud, kemudian Salomo, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ibu dan anak. Alkitab menceritakan ada, dia adalah Bilha dan Ruben. Bilha itu adalah inang atau pengasuh dari Rahel, tetapi sudah diangkat menjadi istri Yakub. Sementara Ruben itu adalah anak pertama dari Yakub dan Lea. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sudah ada, Alkitab sudah menceritakan. Kemudian ada kakak dan adik. Itu dilakukan oleh anak-anak Raja Daud. Dia adalah Amnon dan Tamar. Tamar adalah adik dari Absalom. Absalom juga punya anak perempuan namanya Tamar. Jadi Tamar itu ada 3. 1 menantunya Yehuda, 1 adiknya Absalom, dan 1 lagi anaknya Absalom. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sudah menceritakan jauh-jauh hari bahwa ada
hubungan incest itu. Nah, yang ketiga itu kota Miami. Saya tidak menceritakannya karena sangat mengerikan. Kemudian ada Spanyol. Kemudian ada negara Kanada. Kemudian yang keenam, otorisasi prostitusi. Ini sangat memprihatinkan, saudaraku. Dan yang ketujuh, Amerika Serikat telah lama membuka gereja setan itu untuk umum, saudaraku. Jadi perkembangan gereja Mormon, kemudian ada saksi-saksi Yehova, ya, itu sudah berkembang dengan pesat di sana dan mulai merambah ke seluruh dunia. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kita perlu waspada dan harus kita senantiasa berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kondisi dunia sangat kacau. Perang Rusia dan Ukraina belum berhenti. Nah, beberapa waktu yang lalu perang Israel melawan Hamas. Kalau perang antara Rusia dan Ukraina itu tidak seberapa bergaung, ya, tidak seberapa bergema, kan itu konflik dalam satu wilayah. Nah, ini yang sudah wilayahnya kecil, tapi ketika mereka bergolak, itu menggema sekali. Kalau Bapak Ibu melihat berita, ya, dari negara-negara yang lain itu akan membantu Hamas, dari negara-negara yang lain juga akan membantu Israel. Nah, hari-hari ini kita sedang masuk dalam fase yang terakhir. Dan untuk itu bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tidak ada lagi waktu untuk istilahnya berleha-leha atau bersantai-santai. Memang kita tidak merasakan, ya, karena kita hidup di negara ini sekalipun seringkali kita juga mengalami berbagai macam tekanan. Ya. Nah, mengapa kita harus berjaga-jaga dan bersiap sedia? Dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-24, di ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semuanya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya ini bagi kita sekalian, jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak lagi, ya istilahnya itu santai. Ya. Mari kita pertebal iman kita kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu, ya, kapan Tuhan itu datang. Sebagai gambarannya, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh itu sama-sama membawa pelita yang menyala. Sama-sama. Ya. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita sekaligus membawa minyaknya. Karena mereka tidak tahu kapan mempelai itu akan datang. Untuk itu mereka mempersiapkan sebaik-baiknya, jangan sampai ketika mempelai itu datang, pelita mereka padam. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita memang tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Itu bukan menjadi persoalan kita, bukan menjadi urusan kita. Tetapi yang menjadi persoalan kita, yang menjadi urusan kita adalah kita harus senantiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia kapanpun waktunya Tuhan datang. Kita dalam keadaan siap. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kedatangan Tuhan Yesus itu jauh-jauh dari dulu itu sudah diberitakan. Sampai-sampai di dalam kitab Petrus itu berkata, dari dulu kami itu mendengar berita tentang kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Tetapi sampai hari ini pun Tuhan tidak datang-datang. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat tahun 1999. Ya, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Ya, kiamat akan datang. Ternyata tidak juga datang. Kemudian kita mendengar dengan kata milenium. Ya. Tuhan akan datang. Juga tidak datang-datang sampai saat ini. Ya. Nah, banyak orang menjadi apatis. Banyak orang menjadi pesimis. Ya. Karena yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di negara-negara Eropa itu hampir mayoritas orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Artinya mereka menganut sistem ateis. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal negara-negara Eropa itu adalah kantong-kantongnya orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini mereka meninggalkan semua. Kalau beberapa hari yang lalu mungkin kita mendapatkan video ya, gereja dijadikan kayak rumah makan seperti itu. Ya. Sementara saudara sepupu kita, mereka lagi getol-getolnya ya, untuk memenangkan jiwa. Sementara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Mereka lebih percaya akan sains, ilmu pengetahuan, dibandingkan percaya dengan Tuhan. Nah, ini sangat mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa firman ini saya sampaikan pada pagi hari ini? Supaya kita tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi dunia yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini sekarang kita sedang diperhadapkan dengan tantangan yang sangat berat. Kita harus melawan penguasa kegelapan. Pemerintah yang ada di udara. Kita perlu persiapan. Untuk itu apa yang harus kita persiapkan? Kita akan baca dulu Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-12 dan 13. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita bisa bertahan, bahkan bisa melakukan perlawanan? Kita mau belajar 5 hal. Ya. Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita tetap melakukan kebenaran dan keadilan. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus tetap melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Efesus 6 di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, bertopang, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang boleh berkata, wong Jawa biasa bilang, donyane wis tuwek, bumune wis dengkeken, saudaraku. Ya. Zamannya sudah edan. Kalau kita tidak ikut edan, kita tidak akan keduman. Nah, tetapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenarannya bukan seperti itu. Sekalipun situasi dan kondisinya itu tidak kondusif, tidak memungkinkan untuk kita melakukan kebenaran dan keadilan, tetapi firman Tuhan menuntut kita untuk tetap melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Karena kita merupakan surat-surat terbuka Kristus. Orang melihat kita, baik dalam tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita dipanggil dan dipisahkan dari dunia yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya. Kalau dulu kita tidak mengenal Tuhan, atau saat ini kita kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita lebih sungguh lagi kepada Tuhan, ya, untuk dapat senantiasa melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Dunia menuntut itu, saudaraku. Boleh orang lain melakukan korupsi, ya, melakukan tindak kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita tetap mau melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah tetap memberitakan Injil damai sejahtera yang merupakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang serba tidak menentu ini, selain kita dituntut untuk melakukan kebenaran dan keadilan, dapatkah kita juga bisa memberitakan Injil damai sejahtera? Hari-hari ini banyak orang yang bingung. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang yang datang dan mau mencurahkan isi hatinya. Ya, sehingga kita dapat memberitakan Injil kebenaran Tuhan itu, damai sejahtera itu. Sehingga mereka boleh tertransfer, ya, dengan damai sejahtera itu. Siapa tahu, ya, Tuhan menjamah hatinya, kemudian mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita dituntut untuk menjadi kesaksian yang hidup. Bukan hanya dengan kata-kata yang halus, bagaikan puisi, tetapi dituntut juga dalam tindak tanduk kita dan perkataan kita. Orang Kristen itu terkenal dengan kasihnya. Orang Kristen itu terkenal dengan kebaikannya. Apapun balasannya, ya, kita dituntut untuk memberitakan Injil kebenaran ini, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya, ada saudara-saudara kita yang mengalami keguncangan seperti itu. Ya. Sampai rasanya wis gak kuat gitulah. Ya. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Ya. Bukan hanya secara materi, tetapi doa-doa kita, ya,
kemudian perkataan-perkataan kita yang menguatkan mereka, sehingga mereka boleh kembali bangkit dan tetap percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur sekali ya, kalau ada saudara saya yang tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun menghadapi situasi dan kondisi yang begitu saya rasakan, ya, saya boleh merasakan berat sekali. Ya, tetapi karena topangan, doa, ya, dengan kata-kata yang membangun, mereka boleh kembali dibangkitkan. Nah, dimanapun kita berada, mari kita tetap memberitakan Injil damai sejahtera itu, sehingga orang-orang yang kita jumpai, mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah memperteguh iman kita. Ini yang sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, ya, orang lain mengalami masalah, kita pun mengalami masalah. Ya. Dalam situasi yang sama sekalipun, tetapi ada perbedaannya ketika kita mampu memperteguh iman kita. Ya. Hari-hari ini kita tahu bahwa banyak orang yang mengalami kegoncangan imannya, sehingga banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ya. Karena imannya mulai lemah. Nah, dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, goncangan-goncangan iman saat ini sedang terjadi. Di satu sisi, banyak orang yang mengenal Tuhan. Tetapi di satu sisi, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, kita saat ini berada di tengah-tengah. Dapatkah kita memperteguh iman kita, mempertahankan iman kita untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi yang sama? Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan berharap kita tetap mempertahankan iman kita. Firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang mendapatkan seluruh harta dunia ini, tetapi kalau jiwanya binasa. Ya. Umur manusia itu berapa tahun? Ya. Firman Tuhan katakan 60 sampai 70 tahun. Ya. Kalau sampai kuat 80 tahun, itu anugerah Tuhan. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melihat dalam satu di YouTube atau di apa itu, dalam satu keluarga itu masih utuh. Ada yang sudah berumur 113 tahun sampai 95 tahun. Itu 11 bersaudara masih utuh. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perteguh iman kita. Situasi boleh memburuk. Karena firman Tuhan katakan, jika anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Artinya kapanpun Tuhan datang, ya kita tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga kita tidak ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat adalah memperkaya hidup dengan firman Tuhan. Efesus 6 di ayat yang ke-17. Dan terimalah topong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sesibuk-sibuknya kita, ya, mari kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk membaca firman Tuhan. Ya. Ada orang yang bisa membaca firman Tuhan sampai 18 kali. Ya, itu kesaksiannya Mongol. Orang yang super sibuk seperti itu masih bisa membaca Alkitab tamat-tamat itu 18 kali. Itu luar biasa. Ya. Saya belum pernah sampai tamat. Saya katakan jujur saja. Ya. Tetapi saya berusaha untuk tetap membaca firman Tuhan. Ya. Karena apa? Saya pernah mencoba untuk membaca firman Tuhan itu dari kitab Kejadian maunya sampai Wahyu. Tetapi pas di kitab
satu raja-raja atau dua raja, itu kan banyak silsilahnya. Kalau sudah membaca silsilah, banyak orang yang berpikir, lapon telusuri nasabnya orang lain. Sementara nasab kita sendiri sudah tidak ingat lagi. Nah, Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan. Tetapi termasuk firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak tahu keturunannya juga repot juga. Ya. Tetapi puji Tuhan, ya beberapa, ya tadi kan saya masih ingat, Lot itu punya 2 orang anak. Ya. Nah, jadi kita tahu keturunannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya sekalipun kita membaca firman itu tidak harus, saya katakan, ya, karena mungkin kesibukan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa melakukan, itu sangat baik. Tidak seperti saya ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali membaca firman Tuhan itu begini. Kalau ada sesuatu yang kalau ada sesuatu yang menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, ya, biasanya kita membaca kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu kita penghiburan, penguatkan. Ya, jadi kita membaca kitab Mazmur kita akan dikuatkan, ya. Kita akan dihibur, karena Mazmur itu kan nyanyian. Ya. Jadi semua nyanyian itu sebenarnya ada dalam kitab Mazmur. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya. Dimanapun kita membaca ayatnya dan pasalnya dan kitabnya, ya, kita mau belajar firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Masalah apapun, tantangan apapun, ketika kita membaca firman Tuhan, di situ ada jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita memperkaya diri kita dengan firman Tuhan. Itu sangat penting. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah tetaplah berdoa. Ini hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi sulit untuk diterapkan. Mudah untuk dilakukan, tetapi sulit untuk diterapkan. Kenapa? Dimanapun kita bisa berdoa. Ya. Tapi bagaimana penerapannya itu? Ya. Ketika sahabat itu Nehemia rindu ingin membangun kota Yerusalem kembali. Ada waktu kesempatan yang sangat sempit. Ya. Dia hanya berdoa di dalam hatinya dan Tuhan dengar itu. Ya. Mungkin ada sesuatu yang sangat mendesak, tetapi Tuhan tidak jawab-jawab. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan di mana kita bisa berdoa, mari kita menaikkan doa. Mungkin bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, bukan hanya untuk kepentingan keluarga kita, tetapi ada doa-doa yang perlu kita naikkan kepada Tuhan. Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, ya, kita butuh mendoakan, ya, supaya kedamaian itu ada, baik di negeri ini maupun di negeri-negeri yang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi bagaimana supaya kita dapat bertahan dan menghadapi hari-hari ke depan ini, hari-hari yang jahat ini. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap melakukan kebenaran dan keadilan, memberitakan Injil damai sejahtera Allah, berteguh di dalam iman,
memperkaya hidup dengan firman Tuhan, dan berdoa senantiasa. Kita tidak mampu melakukan semuanya itu tanpa kekuatan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Roh-Nya yang besar itu, menguasai kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang mampu ya, untuk bertahan, bahkan mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat ini. Hendaknya iman kita tidak tergoyahkan dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi kita tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Saya tidak perpanjangkan renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan naikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Saat badai
sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sukar ini Tuhan. Kami boleh tetap mampu melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan. Biarlah itu Tuhan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Iman kami tidak tergoyahkan dalam situasi apapun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa terngiang-ngiang dalam hati kami Tuhan. Untuk kami boleh mengingat betapa besarnya kasih-Mu akan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa meteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami, memampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan kepada yang bertugas.